Halo semuanya, balik lagi sama gue Ilham dari ngomongin saham one on one. Daripada ngomongin orang, mending kita ngomongin saham. Jadi hari ini gue sangat tertrigger sekali dan ingin membahas beberapa saham di sektor energi. Kenapa? Kan gue lihat ini ya, kita sambil buka trading view aja, ngomongin soal indeks. Ya kalau misalnya hari ini kurang lebih tanggal 28 itu kan secara persentase properti paling tertinggi ya. Ini sempat dibahas juga, dia juga sudah nembus level resistennya mungkin untuk next resistennya di area sini. Sorry, resisten terdekat ya. Next resistennya di area 740 untuk saham-saham properti. Tapi kali ini gue nggak ngomongin saham properti, ya ada beberapa sih saham properti yang sudah naik. Kayak misalnya BSDE, naik tinggi juga hari ini. Kemudian saham Alam Sutra, coba gue cek kemarin sih Alam Sutra sempat gue bahas ya. Oh ternyata naik lagi sekarang sekitar 7%-an ya. Ini udah mencapai apa namanya next resistennya di level 200. Kita lihat aja hari ini seperti apa penutupannya atau besok ya, besok dan lusa maksudnya. Apakah ada koreksi atau tidak? Karena menurut proyeksi kami akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Disclaimer mode on. Tapi kita bakalan ngomongin ya ini dia. Sektor energi. Sektor energi ini cukup menarik. Kenapa? Karena ya dari penaikannya atau dari peningkatannya sejak 19 Juni 2024 sampai sekarang sudah meningkat kurang lebih sekitar 23%-an lah, sekitar segitu. Dan kira-kira saham apa aja sih yang bisa dipertimbangkan atau ya kita lihat-lihat aja 5 saham nih, 5 saham yang gue lihat mungkin hanya segelintir orang bisa beli saham ini. Kenapa? Karena harganya tinggi. Ya harganya sudah tinggi-tinggi di atas 10.000 teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kita mau beli saham harganya di atas 10.000, perhitungannya seperti ini. Sebentar. Harga saham 10.000. Kita beli satu lot itu kan 100, jadi 10.000 dikali 100 sama dengan satu lotnya adalah 1 juta. Jadi buat teman-teman nih yang pengen beli saham-saham energi yang bakalan kami bahas, ya harus mengumpulkan lebih dari 1 juta. Saham-saham itu apa aja sih? Ini ada bocorannya sebentar. Ya, ini 5 sahamnya: DSSA, James, Bian, ITMG, ONTR. Kita bahas soal DSSA dulu. Nah, 41.700 nih teman-teman ya. Kalau misalnya secara gue ngebahas soal teknikal aja ya. Teknikal aja DSSA seperti apa sih? Saat ini DSSA sudah naik cukup, bukan cukup sih, sangat banyak dari level 5.000 sampai sekarang kurang lebih di 693% kenaikannya ya. Ini harus, kalau misalnya teman-teman mau beli saham ini atau berinvestasi di saham ini, teman-teman harus lihat ya secara fundamentalnya seperti apa. Karena kalau secara teknikal kami pribadi ya belum bisa apa ya mengukur sampai mana potensi kenaikannya saham DSSA ini. Karena apa? Karena ya syarat untuk uptrend aja kan ada higher high, higher low, higher high, higher low. Ini kan kalau misalnya kita ganti nih dari candle menjadi area lah kasarnya. Ini pergerakannya tuh seperti ini teman-teman. Ini ini higher high, terus higher low, higher high,
belum ketemu nih higher low-nya di mana nih. Jadi belum bisa dapat diukur saham DSSA ini harus seperti apa gitu. Kemudian yang kedua itu saham ini jadi kenapa jadi area? Saham James. Ini juga kalau ini pernah masuk di stock pick kami pada tanggal kurang lebih tanggal April kemarin sampai sekitar 4 Juni 2024 itu profit 13%. Tapi untuk saat ini buat teman-teman nih yang mau mengoleksi saham Gems ya GEMS lah gitu. Terserah mau mau apa namanya mau menyebutnya seperti apa. Itu kami tidak menyarankan di level ini ya. Kenapa? Karena sudah tinggi ya. Ibaratnya Jumat, Senin, Selasa, Rabu ini sudah mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan, kurang lebih berkisar 71%. Jadi ibaratnya kalau misalnya teman-teman beli di sini itu sama saja beli di area pucuk. Satu-satunya pucuk yang enak adalah ya teh loh jadi endorse. nggak di endorse. Dan kalau misalnya gua mau lihat untuk targetnya sebenarnya sekarang dia di area resistennya mendekati potensial ke golden ratio di level 16.350. Jadi buat teman-teman nih kami tidak menyarankan untuk membeli saham James hari ini. Pun kalau misalnya saham James ke level 16.350, teman-teman bisa menunggu di level area sini untuk potensi koreksinya. Ini di golden ratio juga sih di 11.775 ya, potensial ya teman-teman. Jadi sabar-sabar aja, jangan terlalu FOMO lah kayak udah saham naik tinggi segala macam udah masuk news. Terus ada beberapa influencer gue lihat juga yang ya multi bagger dan sebagainya macamnya ngebahas ini, terus ngepost portofolionya di sosial media kayak di Thread tuh lagi banyak banget, karena kan gue juga cukup aktif nih di Thread. Teman-teman bisa bersilaturahmi ke channel ngomongin saham one on one di Thread, dan ya gue lihat beberapa orang ngepost saham games dan sebagainya macamnya. Ini untuk saham games. Jadi sekarang levelnya 15.625 kurang lebih. Kalau misalnya teman-teman mau beli saham ini ya di level 1,5 jutaan per lot. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Saham Bian atau Bayan atau apalah bacanya, Bayan Research. Nah kalau saham ini gue secara teknikal belum belum melihat dia mau kemana ya. Dia mau kemana sebenarnya ya, kalau misalnya kita gambarkan ya, ini masih di area-area kurang lebih konsolidasi di seperti ini. Belum bisa memutuskan apakah harus buy atau harus hold. Buat teman-teman yang sudah punya sih ya hold aja sih selama masih ada di atas level area 15 ribuan gitu kan. Kalau untuk buy menurut kami nunggu tembus dulu di level 19.275. Ketika si saham ini terjadi koreksi balik lagi ke area tersebut, baru jika ada potensi ya melanjutkan kenaikannya lagi buy di sini area 19.200-an untuk saham Bayan. Nah lanjut kita ke saham mana nih, ITMG. Ini bisa dibilang salah satu saham yang cukup gue lirik-lirik ya. Kenapa ya,
lebih ke arah dividennya aja sih. Nih, buat teman-teman, audio ini sedikit bocoran ya. Bocoran ya nggak apa-apa lah, bocoran karena kan ini juga ibarat kata satu lotnya 2.700.000 ya. Buat teman-teman yang bukan kaum mendang mending ya, ini bisa dipertimbangkan. Kalau gue lihat ini disclaimer mode on lagi. Ini ada potensi saham ITMG break from the resistance di area 27.375. Once ITMG ini break dan masih dengan volume yang tinggi, potensial naiknya adalah kurang lebih ke level berikut 34.000. Tapi ini jangka lebih ke arah Agustus ya sampai tahun depan lah kurang lebih potensialnya ke 35.000. Nah, 35.000 potensial upside-nya itu kurang lebih sekitar 24% atau 25%. Ini juga misalnya di sini juga ada pembagian dividen juga kenyang juga sih. 2,7 juta, mantap jiwa ya. Gue doain kalian yang apa ya, yang saat ini masih bekerja dengan penghasilan UMR ya, yang biasa habis gajian ya atau habis apa ya, mendapatkan fee dari pekerjaannya terus langsung ke keluarga, belum bisa beli saham yang seharga ini. Gue doain semoga kita bisa membeli saham-saham tersebut, maksudnya kayak ya entah saham ITMG atau apalah gitu kan, yang harganya di atas 10.000 per sahamnya. 2,7 juta. Kemudian ini untuk saham ITMG disclaimer mode on ya. Stop lossnya sebenarnya di sini aja sih. Sekitar rasionya 1:2,58. Maksudnya 1:2,58 gimana sih? Jadi gini. Ini 1. Ini 1 2. Nah, ini setengahnya itu. Jadi bacanya kurang lebih seperti itu guys. Baca yang ini. Untuk ITMG seperti itu, dan mungkin ini saham yang terakhir abis ini. Saham apa teman-teman? United Tractor. Nah, United Tractor ini sudah naik cukup signifikan dari 22 Agustus sampai saat ini kurang lebih 10%. Ya mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa profit harian atau mingguan hingga bulanan di atas 10%, kayak ini mah culun di apa cuma 10%, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan ini ya pilihan lagi, balik lagi karena materinya kali ini tentang saham-saham energi, jadi gue mau bahas hal itu. Nah, bagaimana sih untuk saham ONTR, apakah layak untuk dikoleksi atau bagaimana buat teman-teman yang sudah memiliki saham ONTR? Buat teman-teman yang sudah memiliki saham ONTR ya bisa di hold aja sih, nggak terlalu problem juga bagaimana. Dan buat teman-teman yang belum mengoleksi saham ONTR, kami bisa apa ya, bisa menggambarkan sedikit secara teknikalnya. Karena si saham tersebut sudah break dari area resistennya di 26.250 per saham, ada baiknya menunggu saham ini potensial resisten berikutnya ke 28.625 kurang lebih. Kalau misalnya terjadi koreksi, ada potensial balik lagi kembali terjadi koreksi ke 26.250 yang tadinya resisten menjadi support gitu. Kalau bisa 26.250 ada potensi kenaikan kembali, baru kurang lebih teman-teman bisa koleksi di bagian sini. Kenapa? Sebenarnya kalau misalnya beli di area sini ya nggak ada yang nggak bisa dibilang gini, nggak dilarang juga ya, terserah kalian kan. Yang punya duit kalian, yang ngelihat saham atau emiten ini bagus ya kalian juga, yang memutuskan kalian punya tujuan investasi atau profil risiko yang sesuai juga ke kalian ya nggak masalah. Tapi kami menyarankan agar lebih optimal lagi ya seperti itu.
untuk sebagai pertimbangan. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Kenapa ketika beli di sini terus ke sini terus misalnya terjadi potensi ya, ada probability terjadi koreksi ke sini, jadi kan ini kan minus nih, misalnya oh gue udah punya sini terus naik terus turun lagi, terjadi minus gitu, dibandingkan teman-teman yang cukup sabar menunggu di level 26.250 pun. Kalau kalau ternyata WNTR melanjutkan kenaikannya sampai misal level 30.000, ya tungguin aja di 28.625, kurang lebih seperti itu teman-teman. Paling itu sih yang bisa kami sharingkan hari ini. 5 saham yang bisa dibilang bukan untuk kaum mendang mending ya, jadi bisa dipertimbangkan buat teman-teman semua. Oke, uh, gue Ilham dari ngomongin saham one on one undur diri dulu. Buat teman-teman nih yang pengen banget dapetin analisis harian ya, kalian bisa klaim dan bergabung ke membership kami juga, yang linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk support channel kami dan support sosial media yang lain dengan cara follow atau subscribe ya, untuk apa ya, menunggu dan juga mengetahui update-update market atau update saham berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan disclaimer mode on, ini merupakan sebuah informasi yang bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman, bukan suruhan ya atau ajakan untuk beli. Kalau misalnya teman-teman mau beli ya beli aja, kalau enggak juga nggak masalah ya, itu keputusan mutlak ada di teman-teman sendiri. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.